Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila Fatmawati, NPM 200104028, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Anissa Herlidasari, MPD. Pengertian motivasi. Jadi, motivasi memiliki akar kata dari bahasa Latin movere, yang berarti bergerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan gaya dorong sehingga yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Secara istilah, motivasi adalah keinginan yang terdapat dari diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan secara bahasa, motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau mendorong peserta didik untuk belajar menguasai materi pelajaran yang sedang diikutinya guna untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Baik, yang selanjutnya adalah macam-macam motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul tanpa adanya rangsangan dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi, dengan kata lain, motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri manusia karena keinginan diri sendiri. Contoh sederhananya adalah belajar. Kebanyakan pelajar menganggap bahwa belajar merupakan tindakan yang membosankan, sehingga tidak jarang mereka akan bermalas-malasan dalam melakukan kegiatan belajar, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Akan tetapi, bagi pelajar yang memiliki motivasi dalam dirinya akan menjadikan kegiatan belajar sebagai pondasi untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Adalah motivasi yang berfungsi jika ada rangsangan dari luar individu. Jadi, dengan kata lain, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri sendiri. Contohnya adalah seorang siswa harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai karena akan mengadakan ujian. Mereka terdorong untuk belajar mendapatkan ilmu namun karena keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi motivasi. Yang pertama, motivasi sebagai penentu arah yang ingin dicapai. Motivasi dapat berfungsi sebagai pengarah. Maksudnya, motivasi dapat menunjukkan arah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, ada dua jenis arah yang bisa dicapai, yaitu arah yang positif dan arah yang negatif. Yang kedua, motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku. Seseorang yang tertanam motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu individu membuang perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya. Yang ketiga, motivasi sebagai penentu cepat atau lambatnya suatu tindakan. Motivasi juga dapat berfungsi sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai. Oke, yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Dari segi emansipasi kemandirian,
keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Yang kedua, kemauan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Yang keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Oke, selanjutnya adalah bentuk motivasi di sekolah. Yang pertama, mengetahui hasil. Semakin mengetahui grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, dengan harapan hasilnya akan terus meningkat. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi. Tetapi tidaklah selalu demikian, karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, persaingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi belajar siswa. Persaingan antar individu maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang keempat, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan siswa. Angka-angka yang baik bagi siswa merupakan motivasi yang sangat kuat, tetapi juga banyak siswa bekerja atau belajar hanya ingin naik kelas saja. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar yang sejati. Oleh karena itu, guru harus mencari solusi bagaimana cara memberikan angka yang terkait dengan nilai yang terkandung dalam setiap pengetahuan, sehingga tidak hanya nilai kognitif saja, melainkan juga keterampilan dan afektifnya. Yang kelima, memberi ulangan atau tes. Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Yang harus diingat oleh guru, jangan terlalu sering memberi ulangan. Hendaknya bila akan ulangan harus diberitahukan terlebih dahulu. Yang keenam, pujian. Apabila ada siswa yang sukses atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian merupakan bentuk motivasi yang positif. Yang ketujuh adalah hukuman. Hukuman sebagai bentuk motivasi yang negatif, tetapi kalau diberikan secara bijak dapat menjadi alat motivasi yang baik. Yang ke-8, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan pada diri anak didik sehingga hasilnya akan lebih baik pula. Yang ke-9, minat. Minat muncul karena ada kebutuhan. Proses belajar akan berjalan lancar kalau disertai minat yang kuat.
Oke, yang selanjutnya ada teori-teori motivasi dalam belajar. Jadi di sini ada 5 teori. Yang A, teori kebutuhan. Yang B, teori efektivitas diri. Yang C, teori penguatan atau reinforcement teori. Yang D, teori keadilan. Yang E, teori harapan. Jadi yang teori kebutuhan ini berfokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan pencapaian. Yang kedua, kebutuhan kekuatan. Dan yang ketiga, kebutuhan hubungan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi kebutuhan pencapaian itu adalah dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Individu dengan kebutuhan ini lebih menyukai situasi-situasi pekerjaan yang memiliki tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan resiko tingkat menengah. Yang kedua, kebutuhan kekuatan. Keinginan untuk memiliki pengaruh dan mengendalikan individu lain. Individu dengan kekuatan tinggi suka bertanggung jawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam situasi yang kompetitif dan berorientasi status, serta cenderung lebih khawatir dengan wibawa. Yang ketiga, kebutuhan hubungan. Kebutuhan hubungan adalah keinginan untuk menjalin suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan akrab. Kebutuhan ini mendapatkan perhatian yang paling sedikit dari para peneliti. Individu dengan motif hubungan yang tinggi berjuang untuk persahabatan, lebih menyukai situasi-situasi yang kooperatif daripada situasi-situasi yang kompetitif, dan menginginkan hubungan-hubungan yang melibatkan tingkat pengertian mutual yang tinggi. Yang B, teori efektivitas diri. Teori efektivitas diri ini juga dikenal sebagai teori kognisi sosial atau teori pembelajaran sosial, merujuk pada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan suatu tugas. Semakin tinggi efektivitas diri individu, semakin tinggi rasa percaya diri yang ia miliki dalam kemampuan untuk berhasil dalam suatu tugas. Jadi, dalam situasi-situasi sulit, individu ini merasa bahwa individu yang memiliki efektivitas diri rendah cenderung mengurangi usaha atau menyerah, sementara individu dengan efektivitas diri tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengalahkan tantangan. Yang C, teori penguatan. Dalam teori ini mempunyai sebuah pendekatan perilaku yang menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku. Teori ini mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Yang D, teori keadilan. Menyatakan bahwa individu cenderung membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang E, teori harapan. Menunjukkan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah strategi motivasi belajar. Menurut Katarina Triani, yang pertama membangkitkan minat belajar. Pengaitan pembelajaran dengan minat siswa adalah sangat penting dan karena tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka. Cara lain yang dapat diberikan adalah memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Guru yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran, studi kasus, discovery inquiry, diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu siswa.
Yang ketiga, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Motivasi untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui penggunaan materi pembelajaran yang menarik dan juga penggunaan variasi metode penyajian. Yang keempat, membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan belajar keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri dan bukan dirumuskan atau ditetapkan oleh orang lain.